pakai filter, pakai filter. Halo. Hai guys. Ini aku pakai filter tuh kayak kelihatan kayak ini banget ya. Sebentar ya, aku lagi coba-coba filter dulu. Ini aja deh. Ini sih bagus sih. Hai. Aku habis video call nih teman-teman semua. Yang buat yang belum tahu, aku habis video call nih. Cakep banget. Makasih kamu juga. Halo, kangen juga. Kamu kangen tapi kamu nggak video call ya? Coba dipertanyakan. Mana nih komennya, yang mana nih? Nih, mewing banget. Halo semuanya, shalom. Shalom. Semuanya shalom. Shalom. Halo, apa kabar? Apa kaps? Thank you. Apa nih tiba-tiba thank you? Aku baca bulan depan aja ya, Dek Rai. Ditunggu. Cia, sebulan lagi. Oh my god. Aku takut banget jujur, gimana ya? Kayak sebulan lagi aku sudah beranjak dewasa dan aku sudah 17 tahun. Aku merasa bahwa aku belum siap untuk menduduki umur 17 tahun. Gimana nih guys, kalau aku masih bocil gimana? Aku harus seperti apa nih? Punya KTP. Ya. Punya KTP. Berarti misalkan kayak nyetir gitu, terus kalau dilanggar berarti bisa kena pelanggaran. Apa sih? Soalnya kan udah punya KTP. Sorry guys kalau sedekat itu, soalnya kayak aku maunya deket-deket. Batuk dikit. Bisa masuk penjara. Aduh, takutnya. Takut banget ya masuk penjara. Kamu udah punya SIM belum? Belum. Soalnya kan aku belum punya KTP. Gimana ceritanya punya SIM duluan baru punya KTP? Terima kasih buat diskonnya Kak Kuncoro Wibowo. Terima kasih Kak Kuncoro Wibowo. Mewing. Pacaran 10 detik ya. GDL. Terima kasih lagi diskonnya Kak Marco. Thank you ya untuk diskonnya. Ajarin Mewing bawaan dari lahir Kak. Sorry. Aduh. Info lagu galau. Apa ya? Nggak pernah galau. Ganteng ini mah. Nggak boleh gitu tahu. Nggak boleh gitu. Aku maunya dibilangnya cantik, bukan ganteng. Pose Kak. Oke, makasih ya. Kamu kenal aku nggak? Kenal, nama kamu Iqbal ya? Nama kamu Iqbal bukan? Sorry. Buat yang username-nya ZX. Aduh. Baca dulu.
Kak Raisa kapan grade? Ini aku cuma nanya ya kak, maaf. Makasih buat diskonnya. Kak Chandra, thank you. Buat Kak Vin ZX, mungkin aku akan grade kayak 7 tahun 8 tahun lagi ya. Kamu nungguin aku grade ya? Ntar ya. Dia lagi nanya kapan grade ya. Aku maafin deh, soalnya tadi kamu ada kata maaf ya. Gak boleh gitu guys, dia cuma nanya. Sapa aku dong. Halo. Masih lama kan? Kita doakan saja kalau memang jodohnya kalau memang jodohnya mah pasti ya bertahan lah. Kamu alay karena Ella ya? Jujur enggak sih, karena lingkungan sekolah aku juga semuanya alay. Terima kasih diskonnya Chan. Rasa, aduh bentar guys, Rasa udah makan? Belum nih, kayaknya aku gak akan makan malam lagi, soalnya aku merasa aku udah kenyang. Kamu udah makan? Cakep juga kalau dekat. Sorry, berarti kalau jauh jelek. Maksud. Cantik banget. Terima kasih ya diskonnya Kak Rafli. Jadi sebenarnya aku punya satu teman yang kayak dia literally kayak gak tau ya, kayak dia tuh kayak aku bingung, kayaknya nih orang dia nggak bisa hidup tanpa aku sih. Namanya Ciara. Nah, tapi aku udah pernah kenalin kalian di showroom. Waktu itu aku pernah tuh pas lagi mau pelajaran luar sekolah PLS tahun ini juga. Aku kenalin kalian, aku sempet showroom bentar. Yang cantik itu ya? Iya, yang cantik itu. Jadi dia tuh anaknya alay. Jadi ya gimana ya, orang mah kalau kita tuh kayak terbawa gitu loh sama teman kita. Kalau dia alay ya kita juga ikutan alay gitu loh. Apalagi kayak Ella juga alay. Lihat deh rambut aku. Cantik banget, gila. Ya. Oke. Boleh oleh nggak sih? Boleh banget. Silakan oleng. Dipersilakan. Nggak, itu kayak kurang cantik gitu. Gila kurang cantik. GG. Ini tolong di screenshot ya. Nanti nggak ada pose lagi, oke? Okay? Jangan gitu. Nggak, udahlah. Tuh kan alay banget, kenapa sih? Gak boleh. Jadi guys, kan aku serius ya. Aku harus mode serius banget nih. Jadi gini. Kayak gimana ya ngomongnya ya. Gimana sih ini tuh? Serius. Dari looks bawah pun aku tetap mewing. Oke. Nih, serius. Ayo, serius guys. Jadi kan hari ini tuh tepat 1 bulan sebelum aku ulang tahun kan. Sebelum aku sweet 17. Nah, jadi pokoknya kayak apa sih yang harus disiapkan untuk umur 17 tahun? Kayak apakah tantangan hidupnya lebih keras gitu. Aduh, terima kasih diskonnya kegede. Apakah lebih kayak apa sih, kalau boleh tahu nih buat teman-teman semuanya yang udah 17 ke atas nih, aku pengen tahu, boleh nggak sih kalian sharing sedikit tentang kehidupan di luar sana. By the way, makasih lagi diskonnya untuk Kak
Sultan Amanda. Tumben banget Kak Sultan gak video call hari ini. Ada apa nih? Bye, cantik banget. Makasih. Sama aja bedanya punya KTP. Ya sih, aku merasa pasti nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin ada tapi kayak ya udah gitu nggak sih, kayak aku nggak tahu lagi. Kayak lip tint aku kurang merah gak sih? Ih, malu banget, sabar guys. Can we maaf. Hey bro, nggak ada cuy. Oke. Mowing. Oh my god, ada kabar baik di hari ini. Kita ternyata mendapatkan sebuah kastil dari Kak Chandra. Terima kasih Kak Chandra. Tadi kakak abis video call sama aku ya. Sekarang kakak kasih kastil. Lagi showroom sekarang. Mau lihat bang? Apa? Gini aja, hai. Ih, caper banget sih. Apa sih? Mau nggak? Nggak. Disgusting. Oke guys, terima kasih ya buat diskonnya Niel. Sebenarnya aku lagi suka banyak lagu sih guys, tapi kayak aduh, jadi tuh kayak nih pamer dulu dikit. Enggak lo, nggak boleh, jangan gitu loh. Iya, aku tetap cantik loh. Sumpah, tahu nggak sih guys, masa ya waktu itu aku nemu di TikTok katanya Kak Raisa mirip Kak Putri Padang. Coba tuh, sakit hati. Masa teman-teman aku juga bilang, makanya kayak aku tuh kan kayak ini ya, kayak pertamanya tuh temen aku, jadi dia tuh ngomong katanya, lu tau gak sih Putri Padang gitu kan, mirip tau sama lu. Nah aku kira tuh maksudnya kayak dia tuh bukan orang Indonesia, aku kira tuh orang luar gitu kan. Terus kayak ntar deh gue kirimin nasi padang Putri Padang yang mana gitu mukanya. Terus aku lihat kayak sempat lewat di FYP aku gitu kan, ini Putri Padang yang dibilang sama si temen aku bukan ya gitu kan. Terus kayak emang tuh orang nyebelin banget dah. Sebel nih Syubul. Tapi gak apa guys, itu kan semua orang dapat berkomentar tentang apapun, tentang saya dapat berkomentar, walaupun terkadang apa yang mereka komentarkan sebenarnya tidak seperti itu. Apakah mereka berandai-andai? Ya, itu kan pendapat mereka, jadi biarkan mereka saja berpendapat. Kalau kita merasa kita tidak seperti itu, ya sudah. Kok kamu cantik? Kok kamu juga cantik? Kita semua cantik. Apa jangan-jangan kita kembar? Aku tuh pengen dibuatin meme gitu, tapi aku tuh nggak punya meme. Guys, BTW nih aku mau kasih tahu nih, aku bakal kayak bentar lagi, nggak tahu sih kapan, tapi kayak pasti akan pasti akan keluar baju birthday t-shirt aku dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi ditunggu aja buat kalian yang pengen banget nih punya birthday t-shirt Raisa JKT48. Jadi kalian bisa dapatkan nanti di merchandise JKT48. Okay.
Cantik banget. Oke, stop. Kalau aku ngomong begini ya, sebenarnya kayak kalian pernah gak sih kayak kalian ngerasa kayak, makasih diskonnya Cil. Cil ya. Terima kasih ya diskonnya Kak Una. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak kalian tuh udah terlalu nyaman ngobrol sama orang ini, terus kayak jadi kayak kalian mau ngelakuin apa aja kayak bodo amat gitu loh, kayak contohnya ke kalian. Terima kasih ya diskonnya ke Patrick. Kayak kan kalau misalkan kalian udah merasa dekat gitu, kayak contohnya kayak aku sama si Ciara ini, kayak kita tuh selalu mengungkapkan apapun isi hati kita, kayak kita nggak suka sama orang ini, kita kayak bilang, terus kayak pasti tuh kayak salah satunya pasti mendukung juga gitu. Kayak misalkan kayak aku tuh gak suka banget sama dia tuh gini, terus pasti dia ikutan kayak iya kenapa ya dia tuh gini gitu loh. Terima kasih Kak Patrick. Tadi ada yang bilang katanya apa tadi, apa pacaran berdua, maksud lo gue pacaran sama Ciara gitu? Ya Allah. Enggak guys, jangan gitu guys, nggak boleh gitu guys. Hari ini Raisa mau jadi soft spoken. Kalian sebenarnya nggak tahu sisi aku yang lainnya, asik. Nggak, sebenarnya aku tuh kalau semisalkan sama teman gitu ya, maksudnya kayak ya aku kayak beda banget gitu loh. Karena gini kan aku jadi pas aku birthday nanti, aku nyuruh teman aku buat nonton performance aku di teater, walaupun emang sebenarnya jauh sih, kayak kadang tuh mereka nggak mau kalau yang jauh-jauh gitu. Terus aku bilang aja kayak yaudah nanti lu nebeng aja sama Ciara gitu, bertiga sana gitu kan. Terus pokoknya lu harus nonton, aku bilang gitu kan. Maksudnya kayak nggak ada kesempatan lain buat kalian datang ke teater JKT gitu kan. Kayak gila lu udah gratis juga gitu kan, mendingan kayak lu nonton aja, karena kayak orang tuh susah untuk verif, asal lu tahu aja. Terima kasih diskonnya ya Ge. Buat Kak Ramos, thank you berat. Ya kan, aku tahu maksudnya kayak buat kalian semua yang udah nonton teater, tapi sesusah itu buat verif, dan temen aku segampang itu untuk diajak. Ya makanya kayak aku suruh bilang ke mereka, udah lu nanti nonton aja gitu. Pokoknya kayak nggak tahu tanggal berapa, tapi kayak ntar gue infoin. Kalau pasti gue sih mintanya sebenarnya weekend gitu kan. Nah terus pokoknya kayak mereka tuh harus melihat sisi aku sebagai idol, karena mereka tuh nggak akan apa ya kayak emang nih Raisa gitu loh, ngerti gak sih, kayak oh my god Raisa seperti ini kalau di atas stage gitu. Karena mereka tuh nggak tahu, kayak aduh mereka tuh nggak tahu deh pokoknya deh, kayak bener-bener sebeda itu. Terus ada yang bilang temen aku kayak iya loh kita nggak pernah ngeliat Raisa di ini di atas stage gitu. Memang guys, memang perbedaannya tuh sangat signifikan tau. Terima kasih diskonnya Kak Marco. Kan ada live streaming, tapi kan kalau live streaming kan beda. Nonton langsung sama live streaming kan pasti beda. Raisa aku kangen. Aku enggak. Ajak aku buang. Aku mau cerita apa ya tentang sekolah ya? Cerita ini deh. Cerita apa ya? Cerita apa ya? Aduh, sambil bobo boleh gak sih? Guys, jangan gitu guys. Tapi aku tuh kalau bobo tuh kayak jelek banget.
jelek banget guys. Aku cerita tentang sekolah deh ya, sekolah. Jadi kayak sekolah aku tuh sebenarnya tugasnya lagi banyak banget. Tapi ya sebenarnya menurut aku sih, karena aku juga mungkin ada yang susulan juga, jadi kayak kehitungnya mungkin banyak ya. Terus kayak ada praktikum juga, dan setelah praktikum pastinya harus nulis laporan juga kan. Terus apalagi ya, kayak tugas-tugasnya tuh tugas ulangan juga, banyak ulangan. Minggu depan sih kalau nggak salah ada, seingat aku tuh paling cepet tuh biologi hari Rabu, terus kimia hari Jumat, dan di Seninnya itu aku susulan bahasa Indonesia. Sabtunya aku Sabtu. Selasanya itu aku presentasi kimia. Karena tadi bagian kelompok aku sempet kepotong gara-gara jam pelajarannya udah habis. Jadi hari Selasa aku presentasi kimia, Rabu ulangan biologi, Kamisnya ngapain ya? Kamis kayaknya nggak ada apa-apa deh harusnya. Kimia materi apa? Aku kalau kimia maksudnya aku presentasiin ya. Yang aku presentasiin itu tentang halogen. Jadi kayak pokoknya tentang reaksi-reaksi gitu deh. Tapi aku bagian manfaatnya gitu, manfaat halogen dalam kehidupan sehari-hari gitu deh. Gitu. Kalau yang biologi juga aku belum ini sih. Yang biologi aku belum belajar sama sekali. Soalnya biologi tuh banyak banget materinya sebenarnya. Cuman kayak saya belum mulai untuk belajar. Kalau bahasa Indonesia sih kalau nggak salah tentang majas gitu-gitu sih. Bisa belajar di hari itunya juga sebenarnya. Nggak usah terlalu effort lah kalau bahasa Indonesia mah. Terus ada apa lagi ya? Aku tuh kadang harus ngecek list tugas aku dulu, baru aku tahu. Oh iya teman-teman semuanya, buat kalian yang belum tahu, mungkin di sini ada yang nggak subscribe PM aku. Jadi aku itu ada tugas SBK atau seni budaya lah dibilangnya. Nah SBK ini jadi kita itu pokoknya tugasnya kayak disuruh ada yang main alat musik gitu lah. Pokoknya kita disuruh ngubah alat, aku nggak ngerti. Jadi pokoknya kayak intinya ada yang main alat musik, ada yang nyanyi gitu lah. Nah terus di kelompok aku kayak mereka tuh pada milih aku buat nyanyi. Terus aku yang kayak, oh my god, are you joking bro? Pas aku dipilih kayak nyanyi, kayak aku sih kayak ya udah, karena aku ngerasa kayak mungkin aku aja nggak pede, apalagi mereka, ngerti nggak sih? Kayak karena mereka pasti mikirnya kayak idol nih pasti bisa nyanyi nih, gampang lah, mereka pasti bisa tahu gitu. Maksudnya kayak pasti Raisa bisa lah diandalkan gitu kan. Kayak ya sebenarnya aku bisa sih, tapi maksudnya ya karena gimana ya, aku nggak bisa nolak juga guys. Masalahnya aku nggak bisa nolak yang kayak nggak mau nyanyi gitu kan, karena semuanya tuh udah pada dapat bagiannya masing-masing. Dan menurut aku kalau double kan, kalau misalkan aku main gitar, teman aku juga main gitar, takutnya kan nanti tahu-tahu suaranya nggak sama, atau misalkan ada salah dikit kayak ketahuan, kelihatan gitu kan. Nah akhirnya kayak mereka pada bilang aku buat nyanyi. Terus aku bilang
tergantung ya, tapi nyanyi apa. Kalau misalkan nyanyinya emang familiar dan gampang ya aku merasa aku bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata aku nggak pernah dengar sama sekali nih lagunya, kayak agak susah berarti kan. Terus habis itu karena aku ngeliat mereka semua kan kayak pada belajar gitu kan, karena waktunya tuh kalau nggak salah akhir Oktober apa awal November gitu. Pokoknya kita dikasih waktu gitu deh, kayak selama kurang lebih 3-4 minggu. Nah, habis itu kayak aku ngeliat mereka belajar. Maksudnya mereka ada yang belajar bass, ada yang belajar gitar listrik, kayak gitar akustik. Terus ada yang belajar drum juga. Jadi kalau mereka belajar, kenapa aku juga tidak belajar gitu kan. Kayak yaudah, akhirnya aku latihan-latihan gitulah. Tapi ya belum latihan yang gimana-gimana sih sebenarnya. Terima kasih diskonnya Kak Tio. Kayak gitu. Bukan latihan yang gimana-gimana juga, tapi nanti ya pokoknya setiap ada pertemuan ya belajar bareng gitu. Itu kalau tugas SBK. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada belajar piano nggak? Enggak, kita nggak ada yang keyboard deh, ada keyboard. Adanya belajar keyboard. Terima kasih diskonnya Kak Ramos. Aku mau cerita apa lagi ya? Suka lagu To The Bone nggak? Dulu sempet sering dengerin, sering kayak berkali-kali dulu ya. Tapi kayak sekarang udah nggak begitu sih. Hari ini nggak ada kegiatan, Rai. Nggak ada. Ada video call doang tadi, tapi kan sekarang udah selesai. Jadi ya kita showroom. Maple favorit kamu apa, Rai? Kalau aku maple favoritnya kebetulan aku suka kalau ini ya, kalau akademik sih aku sukanya kamu. Aneh ya, sorry. Kalau akademik mungkin aku sukanya kalau sekarang. Terima kasih diskonnya Kak Kanina. Kalau sekarang aku sukanya kayaknya mikir dulu kan. Aduh, apa ya? Kalau sekarang materinya sih yang lagi asik banget tuh agama sih sebenarnya. Kayak seru banget, seseru itu. Jadi kayak pokoknya kayak ini tuh tentang kehidupan di masa depan lah. Kehidupan kayak aku belum mengalaminya, tapi nanti suatu saat nanti aku akan mengalaminya gitu loh. Jadi kayak gurunya cerita-cerita tentang pengalaman dia, nah supaya kita bisa belajar dari pengalamannya dia gitu. Seru banget. Materi nikah. Keren, Rai. Gambaran umur 17 ke atas. Betul. Aduh tuh kadang aku tuh kayak pengen banyak banget yang diomongin di showroom, tapi kadang aku tuh kayak kadang suka tiba-tiba lagi di jalan, aduh pengen showroom deh, pengen ngomongin ini, tapi udah lupa gitu loh, nggak inget lagi loh sama sekali. Di list waktu itu pernah ngelis kayak pembahasan di showroom, tapi lupa lagi, kayak aduh gimana ya.
Kalian mau aku bahas apa, guys? Kapan buat a day in my life? Aku sebenarnya pengen deh pas nanti hari STS aku pengen buat ini ala-ala ngevlog kayak a day in my life gitu. Terima kasih diskonnya Kakak Nina. Ceritain sendok kenapa patah. Oh, itu. Sendoknya itu patah karena patah. Nggak, jadi hehehe. Nggak, itu cuman karena ini doang, guys, sebenarnya karena karena aku mau makan, tapi ternyata sendoknya nggak terlalu kuat. Jadi pas kayak aku mau makan rendangnya itu kayak keras gitu, terus kayak sangat susah, jadi sendoknya patah, coy. Mana sih komennya? Ini. Coba mewing. Stop mewing, kata aku mah. Aku setiap hari mewing. Minum air putih, Rai. Suara kamu agak serak. Thanks bro, sudah ngingetin. Makasih ya. Pernah makan bubur pakai garpu nggak? Siapa tuh yang ngide tuh? Nggak pernah lah, guys. Ada aja loh. Kalau pakai sedotan pernah. Mau gila nih, ngejebak banget. Ini ngejebak banget. Ya Allah, nggak boleh, ya Allah. Michael Jackson, lihat nanti ya. Sama seperti aku meninggal soon. Dia tahu. Aku tahu dia tahu. Suara jamnya kedengeran. Iya, emang buat semuanya yang sudah sering nonton showroom aku, mereka pasti salvoknya kejam. Suara jam selalu banget aku. Sebenarnya kok nge-lag? Walah. Rest in peace, Alia. Rest in peace, mata kiri. Hai. Oke, sebelumnya ada yang ingin aku sampaikan. Nggak siapa sih, kayak nggak usah jadi sok-sok orang serius deh, kata aku mah. Bangun dari alam sadar. Ini dingin banget. Dingin banget lantainya nih. Enggak, teman-teman. Enggak sih, aduh, kayak terlalu ini banget nanti.
Thank you ya yang buat udah dengerin cerita aku barusan. Aku merasa kayak kalian adalah pendengar yang sangat baik. Oh my god, ke-mute. Oh iya. Aduh sedih banget. Aku tidak menyangka. Enggak sih, enggak jadi. Enggak semuanya. Dengerin. Oke, dengerin. Kalau ngomong tuh dengerin. belum minum obat. Oke. Aku sebenarnya cuman ingin bilang terima kasih sih ke kalian semua karena kayak kalian sudah mendukung aku sampai di titik ini, dan aku berharap kalian terus mendukung aku sampai perjalanan aku di JKT48. Terus juga aku berterima kasih buat kalian semua yang udah berusaha untuk mengumpulkan dana kalian dan berusaha untuk ngevote aku di Sosenkyo kemarin. Kayak walaupun memang hasilnya mungkin hasilnya mungkin memang belum memuaskan, tapi apapun yang kalian berikan ke aku itu menurut aku sangat berharga, dan aku tahu bahwa kalian benar-benar tulus mendukung aku. Sebenarnya di sini juga aku bukan yang apa ya, kalau dibilang tuh kayak aku tidak mengharapkan suatu hal yang sangat besar sih. Maksudnya dengan segala hal yang sudah terjadi juga aku merasa mungkin aku juga belum pantas untuk masuk ke Undergirls maupun ke Senbatsu juga. Kayak mungkin ya memang mungkin orang juga belum melihat kayak Raisa kayaknya belum cocok untuk masukkan ke Undergirls ataupun mau ke Senbatsu pun. Jadi kayak ya sebenarnya dari pesan kemarin, dari kejadian yang sudah terlewat itu, aku belajar sih kayak berarti bagaimana caranya supaya aku itu bisa memperlihatkan kepada kalian semua bahwa aku itu deserve untuk mendapatkan hal itu, dan aku berusaha untuk memperlihatkan apa yang semuanya aku perjuangkan di JKT48. Jadi maksud aku bukan cuma fans aku aja yang ngelihat aku sebagai Raisa JKT48, tapi aku juga mau luar fanbase aku, luar yang mungkin kayak dia cuma tahu Raisa tapi dia nggak tahu sebenarnya Raisa tuh gimana sih di JKT48. Nah aku tuh pengen buat kalian yang belum tahu aku tuh jadi lebih tahu tentang aku gitu loh. Sebenarnya kayak aku berharap kalau misalkan nanti Tuhan menjodohkan aku, maksudnya kayak mungkin aku bisa lebih dikenal lagi. Aku berharap dikenalnya itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dan aku juga berharap semoga tidak ada kejadian yang memperburuk keadaan aku maupun keadaan kalian semua. Jadi intinya kita di sini sama-sama berjuang dan sama-sama mencapai target kita, dan
secara sehat sih sebenarnya, kayak ya jangan toksik, tidak boleh toksik. Terus juga tadi sempat pas aku video call juga sempat ada yang nanya tentang perasaan aku gimana. Aku udah sampein ke dia juga karena kan dia nanya ke aku kan. Terus kayak aku bilang gitu kalau misalkan member atau kakak-kakak senior yang sekarang udah sampai di atas pun belum tentu waktu itu mereka langsung sampai ke atas, karena mereka juga dari dulu mereka berproses dari bawah gitu. Karena rezeki orang itu beda-beda, kita nggak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi kita harus lihat perjuangan diri kita sendiri aja, kita harus fokus ke diri kita sendiri aja gitu ya. Itu sih sebenarnya. Semangat, makasih ya. Aku bingung aku sampai apa lagi ya. Itu sih sebenarnya. Ya, gitu. Kayak aku pengen persiapin kata-kata untuk STS, sumpah pas speech, supaya pas speech itu aku kayak nggak bingung aku mau ngomong apa. Karena tahun lalu tuh aku kesel banget, kayak aku kayak ngomong seadanya dan kayak aku nggak ngerti poinnya apa. Ya kita pikirkan baik-baik ya untuk STS. Nggak sedih kok, ini aku cuman pengen menyampaikan apa yang aku rasain aja. Kok miring ya? STS masih lama, tapi kadang tuh berasa cepet banget tahu. Oh ya, terus sama kayak oh ya, kalian harus tahu guys, kayak aku berjuang banget di JKT sama berjuang banget di sekolah. Waktu itu pas pokoknya aku sempat aku cerita ke Kamanda, karena sebenarnya apa ya, aku sama Kamanda itu merasakan hal yang sama lah pokoknya kayak kita tuh makin kesini kita makin dekat karena kita saling cerita sama satu sama lain, dan kayak kita merasakan bahwa takdir kita tuh sama di JKT gitu loh. Jadi kayak ya senasib lah gitu. Terus aku tuh kayak aku berharap aku bisa di antara di sekolah atau di JKT, kayak aku berharap salah satunya tuh ada yang lebih unggul gitu loh. Kayak entah itu di sekolah atau di JKT, kayak ya aku ingin menjadi yang unggul, tapi kayak ya belum takdirnya aja, belum jodohnya tuh. Oke, banyak deh ceritanya sebenarnya. Kayak aku sempat kemarin juga bilang di PM kayak ada banyak hal yang mau aku sampaikan, tapi kayak susah karena emang nggak bisa kan. Ya makanya kita asik. Jam berapa? Udah mau jam 10. Bahas yang seneng-seneng aja yuk. Tadi juga seneng kok. Gak apa-apa sih, aku cuma ingin menyampaikan perasaan aku aja supaya kalian tahu apa yang aku rasakan selama ini. Karena sebenarnya yang aku pengen ceritain tuh itu, tapi aku selalu gak kesampaian untuk menceritakan hal itu. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita-cerita aku. Aku harap kalian juga bisa bercerita denganku juga. Oke.
Gimana kalau habis ini kita baca podium? Nanti aku baca podiumnya dari yang nomor 20 ya. Soalnya ini suara aku kayak sebentar lagi kayak seraknya udah mau serak sih. Tapi semua orang tuh sekarang jadi serak tahu. Jadi udah pilek. Aku dengar suara orang tuh udah kayak udah gak ada suara mereka. Minum yang banyak, betul. Jangan lupa minum yang banyak teman-teman semua. Itu harus sebuah keharusan. Minum air hangat, ya. Minum air hangat, betul. Semangat terus ya, terima kasih ya. Kalian juga semangat terus. Oke. Jangan telat makan, kamu juga jangan telat makan. Jaga kesehatan ya semuanya, karena nggak tahu mungkin cuacanya lagi nggak bagus kali ya, lagi nggak baik juga buat kondisi kita. Jadi jangan lupa telat makan. Jangan lupa makan. Iya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa beristirahat, dan jangan lupa bahagia. Oke, aku akan baca dari nomor 20. Oke. Jadi yang ke-20 ada Kak Raihasa, 19 ada Kak Sobat Halu, 18 ada Kak Gede, 17 ada Niel, 16 ada Kak Indah, 15 ada Kak If, 14 ada Kak Ajung, 13 ada Kak Sultan, 12 ada Kak Una, 11 ada Kak Chan, 10 ada Kak Kuncoro, 9 ada Kak Tio, 8 ada Kak Arumi, 7 ada Kak Marco, 6 ada Kak Ramos, 5 ada Kak Patrick, 4 ada Kak Kanina, 3 ada Kak Rafli, 2 ada Kak Raika, dan yang pertama ada Kak Chandra. Terima kasih semuanya untuk hari ini, untuk showroomnya juga, untuk video call dan showroomnya juga terima kasih. Kita pause dulu ya sedikit. Ouch. Selamat beristirahat semuanya, jangan lupa istirahat karena besok Sabtu. Semoga besok Sabtu bisa beristirahat kalian. Oke, kita pause. Oke. Gimana ya posnya? Oke. Terima kasih semuanya untuk showroomnya. See you next time ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-cerita aku. Semoga kalian juga bisa cerita-cerita ke aku juga. Oke, kita harus banyak-banyak ngobrol. Oke, supaya kita semakin dekat. Bye-bye, terima kasih banyak. Semangat menjalani hari-harinya ya. Semangat. Bye-bye, thank you.